Shalom anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi pada hari ini untuk belajar kelas atau kita belajar dan untuk mengawali segala kegiatan kita hari ini kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami aturkan kehadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan hati Bapa yang sudah menjaga dan melindungi kami serta masih mempercayakan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, saat ini kami akan memulai belajar mengajar kami. Mari Bapa dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu, kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami sehingga apa yang kami pelajari hari ini Bapa boleh semua itu berguna untuk masa depan kami. Dalam kerajaan surga, inilah doa dan sembahan kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yosua 1 ayat 3 yang berbunyi, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Kita ulangi lagi ayat hafalan kita, Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Nah, hari ini Rabu 21 Juli 2021 kita belajar mata pelajaran IPAS, yaitu gabungan dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dari bab 1 dengan judul tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kita akan belajar dari topik A, bagian tubuh tumbuhan. Ibu ulangi lagi, kita belajar mata pelajaran IPAS bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, dengan topik A atau bagian pertama, bagian tubuh tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran dari hari mata pelajaran IPAS yaitu yang topik A, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Oke, kita lihat yang pertama. Tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Jadi tumbuhan ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita, manusia dan hewan. Karena kita mengkonsumsi tumbuhan, hewan juga mengkonsumsi tumbuhan. Tumbuhan ini juga berperan penting dalam ketersediaan udara, yaitu tumbuhan menyediakan oksigen untuk kita, sehingga kita bisa hirup untuk bisa bernapas. Gitu ya, jadi tumbuhan ini sangat berperan penting keberadaannya di bumi. Oke. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Nah, setiap anggota tubuh itu memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Jadi sama dengan kita manusia mempunyai tangan dan kaki dan anggota tubuh lainnya. Sama juga demikian dengan tumbuhan, memiliki anggota tubuhnya serta fungsinya masing-masing. Jadi kita akan lihat ya, tubuh tumbuhan. Nah, yang pertama itu bagian-bagian tubuh tumbuhan itu yang pertama ada daun, batang, akar, buah, dan bunga. Jadi ada 5 bagian tubuh tumbuhan. Ada daun, batang, akar, buah, dan bunga. Kita akan lihat fungsinya masing-masing. Nah, coba perhatikan
pada tumbuhan daun, daunnya itu berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi tumbuhan yang pertama itu daun yang berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Jadi tumbuhan ini membuat makanannya di daun. Nah, agar tanaman itu bisa tumbuh. Oke, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Yang kedua itu ada bunga. Nah, ini bunga ya, yaitu fungsinya tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Contoh, pohon mangga. Nah, pertama, pada saat pohon mangga sudah hidup, muncullah bunga, yaitu bunga mangga. Nah, bunga mangga ini yang menghasilkan biji atau berubah menjadi buah mangga. Nah, buah mangga ini nanti yang kita akan tanam kembali bijinya, gitu ya. Jadi bunga itu adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Itu fungsi dari bunga. Oke, fungsi yang berikut pada batang, tubuh tumbuhannya itu batang, yaitu fungsinya menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi fungsi dari batang ini menghantarkan itu sama dengan membawa atau menyalurkan air, nutrisi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang berikut, yang keempat, yaitu buah. Buah itu fungsinya yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Itu buah ya, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Contohnya tadi, buah mangga melindungi biji mangga yang ada di dalamnya. Nah, yang kelima, tubuh tumbuhan yang kelima yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Jadi akar ini menyerap air dan nutrisi, dan batang ini fungsinya menyalurkan makanan itu ke seluruh tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Jadi masing-masing tubuh tumbuhan ini mempunyai peranan atau fungsinya masing-masing. Gitu ya. Jadi terikat antara satu dengan yang lainnya, contoh ya gitu. Jadi akar ini dia fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi sehingga di over ke batang ini menyalurkan ke tubuh yang lain, juga untuk menopang tumbuhan gitu ya. Nah, cadangan makanan itu sama dengan persediaan makanan untuk dipakai jika diperlukan. Itu maksud dari cadangan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami bahwa tubuh tumbuhan itu ada 5. Ada daun, bunga, batang, buah, dan akar. Dan mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, itu untuk tubuh tumbuhan. Nah, kita akan mengenal tubuh tumbuhan akar lebih jauh gitu. Jadi hari ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu akar, tubuh tumbuhan akar ya. Oke. Jadi akar itu adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan tumbuhan akan mati. Jadi akar ini tadi seperti Ibu sudah jelaskan bahwa akar itu mempunyai fungsi menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah untuk disalurkan ke tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, jika akar ini dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi sehingga tumbuhan itu akan mati. Nah, ada 2 jenis akar pada tumbuhan. Ada akar tunggang dan akar serabut. Ya, ada 2 jenis akar pada tumbuhan. Ada akar tunggang dan akar serabut. Dan kita akan pelajari satu persatu. Kita lihat yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang ya. Nah, akar tunggang itu adalah akar yang besar, sentral, dan dominan. Biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal. Bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke bawah. Itu adalah pengertian dari akar tunggang. Kita akan lihat contohnya seperti apa ya sebentar. Nah, pada beberapa tanaman seperti wortel,
Nah, akar tunggang adalah organ penyimpanan yang berkembang sangat baik sehingga telah dibudidayakan sebagai sayuran. Jadi wortel ini adalah contoh akar tunggang dari dari tumbuhan itu sendiri, gitu ya. Nah, sehingga akar wortel ini menyimpan cadangan makanannya pada akar itu, yaitu akar tunggang yang disebut dengan wortel. Jadi wortel ini telah dibudidayakan sebagai sayuran. Nah, yang kedua itu akar serabut. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang atau buku. Umumnya bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Itu pengertian dari akar serabut. Nah, akar serabut memiliki fungsi utama untuk memperkokoh tumbuhan supaya berdiri dengan kuat dan tegak. Itu ya, fungsi utama dari akar serabut itu untuk memperkokoh tumbuhan supaya bisa berdiri dengan kuat dan tegak. Nah, contoh akar tunggang seperti ini. Nah, akar tunggang seperti ini, contohnya, sedangkan akar serabut seperti ini. Akar serabut itu kan sejumlah akar yang terdapat pada pangkal tumbuhan yang besar. Jadi pangkalnya seperti ini ya. Ini pangkalnya. Nah, ini akar serabut. Jadi dan panjang hampir sama. Jadi panjangnya hampir sama. Tumbuh dari pangkal tumbuhan itu yang disebut dengan akar serabut. Sedangkan akar tunggang adalah berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Contohnya ini. Bagian dari kelanjutan batang. Ini batang yang besar. Ini akar dari batang tersebut. Ya, kita akan lihat contoh yang lain. Nah, ini kita lihat akar tunggang. Nah, akar tunggang itu ada dua bagian, yaitu ini akar utama atau batang. Nah, dan ini akar cabangnya. Ini akar cabang dari akar utama tersebut. Itulah yang disebut dengan akar tunggang. Ya. Nah, akar tunggang ini memiliki akar utama dari pangkal batang. Jadi pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi ukuran akar cabang ini lebih kecil dari akar utama. Supaya kita lebih paham ya, itu akar tunggang. Yang kedua itu akar cabang. Akar serabut yang kedua. Nah, akar serabut ini dari pangkal batang. Ini seperti ini. Seperti dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi terbagi dari satu pangkal ini terbagi beberapa batang akar lagi begitu ya. Sehingga tapi ukurannya lebih kecil. Itu yang disebut dengan akar serabut. Oke. Nah, kita lanjut. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Nah, tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi tanaman wortel ini memiliki jenis akar tunggang. Dan tanaman wortel ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Oke, kita lihat. Seperti ini. Nah, proses pertumbuhan wortel. Kita lihat. Pada jangka waktu 10 hari seperti ini. Ini ya, perhatikan akarnya. Dan 20 hari seperti ini, mulai tumbuh bunga. 30 hari, 45 hari, 60 hari atau 2 bulan. Nah, cadangan makanannya sudah mulai tersimpan di akar ini. Dan pada 75 hari siap untuk dipanen. Jadi, seperti tadi penjelasan bahwa tanaman wortel ini memiliki jenis akar tunggang dan menyimpan cadangan makanannya pada akarnya ya ini, gitu ya. Oke. Nah, ada contoh tanaman yang memiliki akar tunggang. Pohon beringin itu memiliki akar tunggang. Pohon jeruk, pohon jambu biji, pohon asam, pohon jati, dan masih banyak lagi contoh tanaman yang memiliki akar tunggang. Oke. Kalau tanaman yang memiliki akar serabut, contohnya pohon kelapa. Akarnya itu banyak, jadi berserabut gitu. Jadi disebut dengan akar serabut. Pohon pisang, pohon tebu,
padi, rumput. Nah, coba anak-anak perhatikan jika mencabut rumput akarnya itu serabut, ya, karena disebut dengan berakar serabut. Oke. Nah, lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar terserabut? Nah, jadinya akan seperti tanaman singkong. Gitu ya, setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh menjadi singkong. Contohnya, ubi kayu. Nah, cadangan makanan itu disimpan di akar serabut. Jadi akar serabut tadi seperti akar yang kecil-kecil itu akan bertumbuh besar menjadi singkong. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan akar serabut dan cadangan makanan itu disimpan pada akar tersebut. Jadi lama-kelamaan akar serabut ini akan tumbuh menjadi singkong. Jadi banyak gitu ya, karena akar serabut gitu. Nah, ada juga cadangan makanan yang tersimpan dan membesar. Ini bisa kita sebut sebagai umbi. Nah, wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jadi, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada akar disebut dengan umbi. Ingat ya, Ibu ulangi lagi. Tanaman yang menyimpan cadangan makanannya pada akar disebut dengan umbi. Nah, wortel dan singkong adalah umbi akar, yaitu wortel tadi akar tunggang, sedangkan singkong berakar serabut. Nah, kalau kentangnya seperti contoh ini, dan ubi jalar adalah umbi batang. Contohnya seperti ini, kentang ini disebut dengan umbi batang. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita itu yang pertama, kita ingat lagi bahwa tubuh tumbuhan terdiri atas 5 bagian. Yang pertama daun, batang, akar, buah, dan bunga. Jadi 5 tubuh tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi nanti pada saat kita pertemuan Google Meet akan ada umpan balik supaya kita bisa lebih memahami dengan detail fungsi dari daun, batang, akar, buah, dan bunga. Dan hari ini kita fokus pada akar. Kita belajar atau lebih mengenal tentang akar. Jadi akar itu dibagi 2 seperti tadi Ibu sudah jelaskan bahwa yang pertama itu akar tunggang, yang kedua akar serabut. Akar tunggang itu akar yang besar, sentral, dan dominan. Biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal. Bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke bawah. Contohnya wortel. Itu contoh akar tunggang. Yang kedua, akar serabut, yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang atau tumbuh atau buku. Umumnya bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Akar serabut ya. Jadi dari satu batang akar akan tumbuh beberapa akar yang lain. Gitu. Yang pada umumnya itu bergerombol. Gitu ya. Demikian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami. Dan jika ada yang tidak dipahami, bisa bertanya japri ke nomor WA-nya Ibu Amel. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan dan ingat selalu menjaga protokol kesehatan. Dan untuk materi IPAS hari ini, nanti kita akan Google Meet ya, atau kita akan Zoom untuk kita berkolaborasi atau tanya jawab tentang materi yang Ibu telah sampaikan hari ini. Jadi Ibu harap materi hari ini dipelajari dengan baik, tumbuh-tumbuhan, akar itu dibagi beberapa bagian dan fungsinya masing-masing. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini, dan sebelum kita akhiri, kita minta perlindungan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Bapa sudah menjaga, memberkati, dan melindungi kami dari awal pelajaran hingga pada akhirnya.
Kiranya apa yang kami pelajari hari ini ya Bapa, boleh kami tanamkan dalam pikiran kami, sehingga itu boleh berguna untuk masa depan kami. Segala pergumulan kehidupan kami ya Bapa, kami pertaruhkan ke dalam cinta kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa, serta ampunilah akan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, shalom dan Tuhan Yesus memberkati.